Anda kembali bersama kami di live event Kongres kelima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan saat ini saya masih bersama dengan Pak Ahmad Basarah. Pak Basarah, tadi sempat tertunda. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu yaitu pidato dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala. Yang saya hormati Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2019-2024, Bapak Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rekan-rekan dari Kabinet Indonesia Kerja yang telah hadir, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Senior partai yang menjadi saksi perjuangan PDI Perjuangan, para ketua umum partai dan sekiranya beserta sekjen partai, termasuk ketua umum Gerindra Bapak Prabowo Subianto yang juga berkenan hadir menghangatkan Kongres kelima PDI Perjuangan. Jadi kan Pak Prabowo waktu ketemu saya kan heboh ya media. Padahal saya cuma tanya gini, Mas, nanti mau nggak saya undang ke Kongres PDI Perjuangan? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ternyata beliau mau. Iya loh, kan capek ya. Kalau disuruh namanya tempur terus, ya sudahlah. Nanti tempur lagi di 2024. Siap? Di sini juga ada. Ya karena juga sudah jadi kader PDI Perjuangan. Namanya BCP. Basuki Cahayapurnama. Terkenal namanya Ahok. Saya suka heran ya, kita ini bicara soal Pancasila, gotong royong, katanya itulah yang namanya dasar falsafah negara kita. Iya, terus masa nggak boleh ya, namanya mau Aseng, mau Ahok, mau Badu, mau apa, kalau dia warga negara Indonesia ya sudahlah. Ada yang bilang, ibu jangan dong panggil Pak Ahok lagi, Pak Ahok lagi, Pak Ahok lagi. Lalu saya bilang emang namanya dia begitu. Masa terus kita nggak boleh manggil, terus mesti, tadi saya menghafalkan Basuki Cahaya Purnama. Pak Purnama, apa kabar? Ya kan seneng ya kalau tertawa ya. Lalu tim kampanye nasional Jokowi Pak Ma'ruf Amin, banyak soalnya yang minta diundang, saya sendiri sampai bingung. Masih sampai terakhir pun
minta, kenapa saya tidak diundang? Kenapa saya tidak diundang? Terus saya bilang dengan sekjen, enak loh, gini loh Tok, kalau jadi pemenang terus loh. Semua orang mau merapat. Yang tidak kenal dengan saya saja kalau ketemu senyum manis, salaman. Kalau dulu mana mau Pak Jokowi. Saya sudah merasakan ditinggal orang. Siapa lagi ya? Aduh, sudah rasanya. Tamu undangan dan rekan-rekan media yang selama ini telah membantu kami untuk terus meliput, terutama saudara-saudara utusan Kongres kelima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saya banggakan, kader-kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh pelosok negeri yang saya banggakan dan cintai, serta saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya. Kita dapat bertemu kembali di Pulau Dewata, tempat spirit keberagaman dan tradisi tetap terjaga. Selamat datang seluruhnya, terutama kembali kader-kader partai utusan resmi Kongres 5 PDI Perjuangan yang kali ini bertema solid bergerak untuk Indonesia Raya. Selain itu, Bapak Presiden, karena kalau tidak ada penggembira, tidak ada bonek, itu bukan PDI Perjuangan. Jadi mereka itu sudah ada di halaman, ada lapangan Matahari Terbit. Jumlahnya saya kira mencapai 12 ribuan orang yang datang sudah dari 2 hari yang lalu. Sebelum saya menyampaikan pidato politik, izinkan saya sampaikan sebuah bela sungkawa mendalam atas wafatnya ulama sederhana yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk mensiarkan Islam sebagai sebuah rahmat semesta alam. Islam yang mengalun indah dalam harmoni keberagaman Indonesia. Saya dekat dengan panggilannya Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair. Doa kami menghantar keharibaannya. Saudara-saudara sekalian, dari kajian Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai, PDI Perjuangan memperlihatkan satu fenomena disintegrasi yang muncul secara sistematis pada pemilu 2019. Fenomena tersebut hampir saja mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi PDI Perjuangan, hal ini merupakan suatu isu serius yang tidak bisa dipungkiri dan tidak boleh diabaikan. Partai memiliki kesadaran penuh bahwa hanya persatuan dan kesatuan adalah syarat mutlak bagi suatu bangsa. Tidak ada satupun kebaikan yang dapat dicapai oleh bangsa ini jika terjadi perpecahan, jika terjadi tanda kutip perang saudara. Atas pertimbangan tersebut, maka saya sebagai ketua umum yang mempunyai hak prerogatif, maka saya memutuskan Kongres Partai untuk dipercepat. Sikap politik partai, langkah dan strategi partai, terutama menyangkut upaya mencegah terjadinya disintegrasi bangsa, harus diputuskan di dalam suatu rapat tertinggi partai,
institusi tertinggi partai yang dinamakan Kongres Partai. Saudara-saudara sekalian, saya secara pribadi pun melakukan perenungan yang dalam atas fenomena disintegrasi pada pemilu 2019. Saya sehingga teringat pada pesan ayah saya Bung Karno dalam amanatnya pada tanggal 17 Agustus 1954 menjelang pemilu pertama tahun 1955. Saya kutip, dan sebagai sudah kukatakan berulang-ulang, janganlah pemilihan umum ini nanti menjadi suatu arena pertempuran politik demikian rupa hingga membahayakan keutuhan bangsa. Gejala-gejala akan timbulnya pertajaman, pertentangan antara kita, antara sesama kita telah ada. Gejala-gejala akan karamnya semangat toleransi sudah muncul. Tidakkah orang sadar bahwa tanpa toleransi maka demokrasi itu akan karam? Oleh karena demokrasi itu sendiri adalah sebuah penjelmaan daripada toleransi. Kader-kader PDI Perjuangan yang saya cintai, resapi kata-kata Bung Karno tersebut. Toleransi dan demokrasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam berpolitik. Jika sikap perilaku intoleransi kalian gunakan dalam kampanye pemilihan umum, maka demokrasi Pancasila yang kita cita-citakan akan musnah. Persatuan bangsa akan musnah. Kekuatan bangsa akan musnah. Kejayaan semangat gotong royong akan musnah. Dan yang nanti tinggal hanyalah teror dan anarki, kekacauan dan kepedihan. Kalau kita lihat di dalam abad modern ini, di dalam abad 21, mereka-mereka yang telah mengalami sebuah perang saudara di Timur Tengah, bayangkan mulainya saja dari abad 20 sampai sekarang belum ada solusinya. Apakah kita tidak cinta Indonesia? Ingat, tahun depan kita sudah memasuki kembali agenda pemilihan umum, yakni pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 atau pilkada. Di sana termaktub pemilihan gubernur dan wakil gubernur terjadi di 9 provinsi. Pemilihan bupati dan wakil bupati di 224 kabupaten yang berada di 32 provinsi. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota di 37 kota yang berada di 18 provinsi. Banyak loh. Bayangkan jika fenomena disintegrasi pada pemilu 2019 justru menguat di pilkada serentak 2020 dan kemudian menjadi air bah yang tak terbendung. Apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Harus kita renungkan bersama. Jika hal itu terjadi, lalu apa makna dan sebenarnya faedah kemenangan pemilihan umum bagi rakyat, bangsa dan negara? Siapa yang menderita? Bukan kaum elit, tetapi rakyat kita. Saya ingatkan kepada seluruh kader partai, jangan karena ambisi menduduki kursi kekuasaan lantas membuat lupa daratan. Kader banteng tidak boleh berprinsip asal menang, lalu mainkan metode teror dan propaganda kebencian dan fitnah. Jangan kalian merekayasa keyakinan masing-masing sebagai satu-satunya kebenaran mutlak. Tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini. Seolah kebenaran personal dan kelompok adalah kebenaran yang absolut.
Padahal kebenaran absolut hanya pemiliknya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Strategi seperti itu jelas membahayakan keutuhan bangsa. Ingat anak-anakku, jika strategi itu yang kalian pilih, maka pemilihan langsung yang telah direncanakan dan dibuat begitu sulit oleh rakyat untuk memilih pemimpin justru akan berujung derita bagi rakyat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, demokrasi yang Indonesia anut tidak sama dengan demokrasi lain negara. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dalam Pancasila, demokrasi adalah suatu alat untuk mencapai masyarakat adil makmur yang sempurna. Bisakah hal itu terjadi? Bisa. Sedangkan pemilihan umum adalah alat untuk menyempurnakan demokrasi itu. Jadi, namanya saja pemilihan umum. Orang secara umum memilih siapa yang umum itu, kita semua warga negara Indonesia. Jadi pemilihan umum sekadar alat untuk menyempurnakan demokrasi Pancasila. Kalau sikap perilaku menebarkan kebencian dan hujatan merajalela karena pemilihan umum, kalau keutuhan bangsa berantakan karena pemilihan umum, kalau tenaga bangsa remuk redam karena pemilihan umum, maka sebenarnya dengan pikiran jernih, sesungguhnya demokrasi itu telah dilumpuhkan. Jika ada yang memainkan strategi itu dalam pemilihan umum, maka pemilihan umum akhirnya hanya menjadi suatu alat untuk menyeret bangsa ini, pasti meninggalkan Pancasila. Menjadi alat yang dengan sistematis membuat bangsa ini mengingkari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, siapapun yang menggunakan pola-pola tersebut telah dengan sengaja pula memporak-porandakan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan sengaja pula melenyapkan Bhinneka Tunggal Ika dari bumi Indonesia. Dapatkah kalian bayangkan sekiranya hal ini terjadi, lalu apa solusinya? Dan adakah solusinya? Menurut saya tidak ada. Ya sudah, porak-poranda. Saudara-saudara sekalian, Bung Karno pernah mengatakan, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau disingkat jas merah. Izinkan saya mengingatkan kembali warisan bagi kita dari para pahlawan, para pendiri bangsa ini. Lupakah kita? Begini banyak, saya kira tidak di setiap negara yang namanya ada taman makam pahlawan, tidak di setiap negara. Tapi kalau di Indonesia, bisa di setiap daerah ada taman makam pahlawan. Lalu apa artinya? Apakah kemerdekaan yang kita dapatkan itu hanya karena dibeli atau diberi oleh orang lain? Bukti yang paling nyata, merekalah pejuang yang belum ada republik ini. Di Taman Makam Pahlawan, coba kita lihat di Kalibata. Saya dari sejak dulu kalau namanya berziarah nyekar ke Kalibata, di sana banyak yang namanya nisan tidak bernama, anonim.
mereka, saya sering lihat tidak ada yang memberi bunga. Oleh sebab itu, dari kecil, sejak anak-anak saya masih kecil sampai sekarang, cucu-cucu saya dari kecil sampai sekarang, kalau saya berziarah ke makam Taman Pahlawan, apalagi bagi mereka yang tidak bernama, selalu saya berikan doa dan bunga. Apa artinya? Apakah kalian lupa kemerdekaan ini artinya tidak mudah didapat? Jadi kita jangan mensia-siakan yang telah diperjuangkan oleh mereka, para pejuang, para pahlawan, disebut pahlawan. Indonesia ini banyak pahlawan loh. Saya sudah boleh dibilang 2/3 dunia sudah saya kunjungi, baik sebagai orang biasa, baik sebagai anggota DPR, baik sebagai wapres presiden, bertemu orang penting dan lain sebagainya. Setiap kali kalau saya resmi diundang, saya selalu memasukkan acara saya harus pergi ke Taman Pahlawan di negara-negara tersebut. Gunanya apa? Saya ingin menghormati mereka, dan yang kedua, saya ingin tahu berapa banyak Indonesia ini banyak TMP, artinya mereka rakyat yang tidak bernama, rakyat yang tahu arti kemerdekaan. Jadi jangan setelah menikmati lalu kita mencoba-coba dengan ilmu baru. Itu tidak cocok. Pancasila itu apa? Tidak ada artinya. Kita harus rombak, kita harus dirikan yang lain sifatnya. Mari, kalau mau seperti itu, saya berkata, jangan main di jalanan hanya menyengsarakan rakyat. Datang ke DPR, ada kan sudah yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Kita bicara dari yang kalau mereka mengaku tetapi tinggal di bumi pertiwi Indonesia ini, apakah mereka tidak merasa sebagai warga negara Indonesia? Mari datang, kita bicara. Tapi bagi saya sudah ada pembicaraan final. Untuk apa dibicarakan? Sudah seperti begini kita, apa tidak tergugah hati mereka di mana mereka menghirup udara, bukan di negara lain, mereka menghirup udara Republik Indonesia tercinta. Makanya kalau kita diwariskan Pancasila, kan orang suka ribut ya. Aduh, saya ini masa sudah pensiun presiden, wah kan udah paling top di Indonesia ini sama Pak Jokowi. Tahu-tahu saya ditelepon oleh Pak Seskap waktu itu, saya sedang ada di luar negeri. Beliau bilang, ibu diberi tugas apa? Untuk menjadi ketua Dewan Pengarah sebuah badan baru, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Wah, keren ya, saya pikir. Terus seperti apa itu badan? Itu berupa unit kerja presiden. Terus saya spontan bilang dengan Pak Pram Sekap itu, Pak Pramono Anung, Pram, kamu mbok ya jangan main-main loh. Jelek-jelek saya nih presiden kelima loh. Lah mosok melorot unit kerja presiden. Aku bilang, kasih tahu dong sama presiden biar sedikit keren.
itu sudah diputuskan Bu. Ya Allah, saya bilang gimana ya, saya mikir dulu ya, Pak Pramono itu kan tahu adat saya, tapi terus saya mikir, tapi kok itu pembinaan ideologi Pancasila. Ya udah deh Pram, tak terima deh, biar cuman unit doang. Coba Pak Jokowi kan kebangetan ya, nggak lihat saya bayangkan, sampai saya waktu ketemu beliau, Pak yang bener aja dong, masa saya udah keren ketua Dewan Pengarah, tahu-tahu unit kerja, dipanggil menteri aja saya panggil pasti nggak mau. Pasti yang datang apa dirjen, mungkin enggak dirjen deh, apa sih ya di bawahnya, direktur, olah eselon piro iku. Jadi begitu langsung saya bilang, Pak, kalau saya suruh kerja buat Pancasila, terus hanya unit kerja, nggak usah Pak, saya nggak mau. Saya bilang, Insya Allah Bapak kan mau saya pilih lagi, saya suruh terpilih lagi, tolong dong, nih unit kerja ini dikerenin dikit deh. Saya bilang, terus beliau bilang, jadi apa Bu? Ada 2 Pak. Saya langsung begitu, kalau tidak badan lalu dewan. Tapi saya jawab sendiri, kalau dewan kebanyakan ngomong, jadi kayak think tank. Enggak deh Pak, saya pilih badan lah. Kenapa kok badan Bu? Kan badan langsung ke Bapak. Oh gitu ya? Iya. Terus sampai hari ini susah banget loh ketemu Pak Jokowi. Aduh payah deh. Padahal kalau orang Jakarta bilang, saya ini kan empoknya. Tahu empok? Empok tahu? Empok itu ibu, bukannya mbak. Udah ibu Bayangkan, aduh aku garuk-garuk kepala deh. Jangan ketawa lah. Bayangkan, keren banget ya tadinya unit kerja. Aduh, udah gitu belum apa-apa, blang. Saya kalau ingat ketawa sendiri. Saya ini betul manusia mana sih? Nggak ada hujan, nggak ada angin. Sekarang kerennya viral ya. Masa langsung gaji Ibu Megawati di BPIP 120 juta. Loh saya langsung tinguk. Padahal di situ bayangkan, tadinya ada Pak Ma'ruf, sekarang udah pensiun dia. Karena saya pilih juga supaya mendampingi Pak Jokowi. Bayangin, ada Pak Mahfud, ada Pak Tri, waduh, ada Pak Safi'i Ma'arif, ada saya. Kok yang ditembak urusan gaji cuman Ibu Megawati Soekarno Putri? Saya kan tanya ya sama bagian keuangan, iya apa bener sih udah keluar gaji BPIP, padahal kita 1 tahun lebih dompleng sama sekskap itu loh keuangannya. Terus saya bilang, si Pram pula nggak belain saya. Ya saya bilang, saya sendiri kaget. Gede banget, 120 juta. Saya bilang, bener itu kan saya pernah presiden, ngerti gaji pokok berapa gitu-gitu. Tiba-tiba dung 120 juta. Saya suruh tanya sama Ibu Sri, Menteri Keuangan, keren banget. Emangnya bener? Jadi gaji pokoknya itu 120 juta. Alah. Orang yang ngablak itu banyak banget sekarang. Enak aja dalam batin saya kalau nggak ada yang belain. Pak Mahfud untung belain saya, Bu, diam aja. Nggak tahu ada nggak di sini, nggak kelihatan Pak, kena lampu. Ada tapi kayaknya BPIP situ dibelain. Terus Pak Mahfud, wah pinter juga. Kenapa cuma Ibu Mega yang ditanya? Tanya itu dirut itu gajinya berapa? Hilang sudah.
Aduh, kebayang nggak ya? Hehe. Ini kalian ini supaya tahu loh, saya ini dirindu tapi dibenci. Intermezzo sedikit. Aduh, capek juga ya jadi ketua umum. Lama loh Pak, ketua umum nih. Saya ulangi pula. Mereka wariskan pada kita Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa coba orang seneng ke Bali? Padahal kalau ngomong agama, di sini kan Hindu loh. Tapi kan orang seneng datang ke sini, makanya kenapa sih suka ribut-ribut? Udah aja datang, semuanya mau datang ke sini. Keempat prinsip tersebut bersifat final dan binding. Final, nggak ada koma, titik. Binding itu nggak bisa dirobek-robek lagi dah. Sudah final dan mengikat seluruh elemen bangsa, tidak dapat ditawar-tawar lagi. Saya tegaskan pula bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi, jalan hidup bangsa Indonesia. Jangan diperdebat-debatkan lagi. Juga kalau debat pasti kalah. Pasti kalah. Saya pernah kok mahasiswa datang, wah, saya mau diskusi sama Ibu Mega. Diskusi soal apa? Diskusi soal Pancasila. Apa itu Pancasila, Bu? Blab blab blab. Anak muda, nanti dulu. Kamu pernah baca tidak buku lahirnya Pancasila? Mulai begini. Gini ya, janjian. Baca dulu yang baik. Kalau sudah cari saya, kita debat. Benar. Kapan itu datang lagi. Tapi sudah enggak kayak yang sok-sok TU gitu. Gimana? Mau debat? Ya Bu. Udah baca bukunya? Sudah Bu. Ayo, apa yang mau ditanyakan? Nggak jadi debat Bu. Ternyata bagus Pancasila itu ya Bu. Lah iyalah. Apa yang kamu cari dari 1 sampai 5 sila itu? Bu, jangan sok hebat toyo. Saya yakin tidak ada satupun dari kita yang sedang berupaya, tanda kutip, akali pemilihan umum sebagai tumpangan ideologi lain. Saya percaya tidak ada satupun dari kita yang sedang meretas jalan, berkolaborasi dengan siapapun mereka yang ingin menggantikan Pancasila. Rakyat Indonesia yang saya cintai, pemilu 2019 telah usai. Saatnya kita duduk bersama dalam semangat Pancasila, demokrasi melalui jalan musyawarah untuk mufakat. Saatnya kita bermusyawarah mencari cara agar Pancasila dapat dibumikan. Saya sebenarnya menulis ini lalu membaca dapat membumikan itu sebetulnya saya sendiri merasa agak salah. Sebenarnya dia tuh udah ada di dalam bumi Indonesia. Bung Karno tidak pernah mengatakan dia adalah pembuat Pancasila. Beliau adalah penggali Pancasila. Nah, tapi ya sudahlah. Harus menulis sebuah kata. Jadi ya, mari kita bumikan kembali. Saatnya bermufakat menemukan jalan konkret untuk implementasi Pancasila agar Pancasila dapat dirasakan dan dinikmati secara nyata oleh rakyat. Dalam perspektif ideologis yang diajarkan Bung Karno kepada saya, Pancasila itu bukan suatu ideologi yang utopis, bukan. Pancasila adalah ideologi terbuka yang kehadirannya dapat dirasakan oleh rakyat dalam wujud kesejahteraan dan keadilan sosial. Karena itu sudah saatnya
Pancasila dijalankan dalam kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, mental, dan spiritual, maupun dalam bidang lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan tersebut harus berdasarkan pada kebutuhan real rakyat dan dijalankan dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan potensi bangsa melalui riset yang terencana, terarah, dan terukur. Saya memang sedang secara internal diskusi terus menerus mengenai masalah penelitian kita, research kita. Kita negara besar ini aneh. Kalau bicara riset itu terus banyak sekali yang bicara, tapi nggak ada tujuan akhirnya. Jadi saya minta kepada Presiden, Mbok, ya, kalau kita ini mau jadi negara besar, mesti ada yang namanya sebuah, saya minta lagi badan, supaya langsung ke Presiden. Lembaga, jangan deh, badan research nasional, jadi jelas tujuannya mau apa. Umpamanya orang pinter, daripada cetak sawah juta-jutaan, kenapa bukan padinya yang dibikin? Umpamanya apa ndak bisa? Bisa. Yang namanya padi segede telur ayam. Loh, jangan ketawa, itu hanya apa? Hanya rekayasa dibuat melalui ilmu genetika. Makanya kalian tuh pinter, supaya kalau ditanya ya ngerti. Bu Ketum tuh bilang bisa, yang namanya satu butir nasi yang saiprit menjadi satu butir sebesar telur ayam. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan, toh perut orang makan apa ya namanya, bukan makan nasi, iyalah makan nasi 3 telur ayam kenyang sudah. Begitu dong tujuan ke depan itu loh. Mulek aja, mulek. Kalau kita ngulek sambal itu, sambal kan muter aja, uder, tapi enak. Tapi ini nggak ada hasilnya. Aduh, mabok dah. Maaf deh Pak Jokowi dan Pak Wapres. Saya ini kalau suruh pidato berbahasa Indonesia yang baik, kadang-kadang suka nggak sabaran lagi. Terlalu sudah biasa berbahasa rakyat. Aduh. Saya sangat mengapresiasi ini suatu undang-undang yang telah diputuskan bersama oleh pemerintah dan DPR RI. Wah, saya senang banget. Yaitu Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Leyalah, ngapain toyo? Nanti kalau sudah selalu dibilang beras kurang, jalannya itu cuman jalan pintas, import beras. Satu bilang katanya mau berdikari, katanya mau berdiri di atas kaki sendiri. Kok ya mesti selalu kalau kurang langsung import? Aneh. Kalau nanti itu yang punya beras, yang dianya ekspor ke Indonesia, bilang satu saat nggak bisa lagi ekspor atau kita terimanya jadi import. Kita mau makan apa coba? Pikir, mau makan apa? Nanti kan gitu, oh Ibu Megawati tidak memikirkan kehidupan rakyat. Ibu Mega hanya maunya seperti apa pikirannya, untuk melaksanakan berdiri di atas kaki sendiri. Tapi kalau sedang terjadi kekurangan, lalu harus dibuat seperti apa? Itu kan pikiran orang pendek pikir itu.
banyak makanan Indonesia ini banyak. Maaf ya, waktu zaman Orde Baru, aneh loh. Saya itu di DPR, di Komisi 4, urusan pertanian, perkebunan, kehutanan, bla 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 bla. Jadi saya tuh yaitu, ini sama teman saya nih, yang baju-baju kuning nih. Wah, istilahnya dirindu tetapi dibenci. Ya karena saya tuh bilang, masa bagian timur yang makanannya sagu, ubi, singkong disuruh makan nasi. Nah susah dah. Seperti sekarang kalau sedang ada angin, tidak tahu tuh angin barat atau angin timur, banyak pulau-pulau loh tidak bisa mensuplai beras. Karena apa? Ya tidak ada sawah di sana, tidak ada sawah, adanya sagu. Nah kalau mana yang dari Maluku, Irian, Papua, mana angkat tangan? Lucu loh orang sana. Kalau saya datang ke sana, kamu udah sarapan? Panggil saya kan mama. Belum mama. Kenapa kok belum? Udah jam 10-an begini. Saya sudah makan. Terus apa yang kamu makan? Roti. Loh, itu bukan makan. Belum, mama. Nanti saya akan makan nasi. Loh, jadi kalau udah makan nasi sudah makan atau belum? Lucu kan ya debat sama rakyat kecil nih. Terus, belum mama. Belum. Lah pak kamu udah kenyang makan nasi? Kenyang mama. Tapi belum makan. Belum mama. Jadi kalau kamu sudah makan tuh makan apa? Makan sagu. Hebat ya. Jadi roti iya, nasi iya, sagu iya. Lah ya piye toh yo? Ya saya cuman mikir ya kalau ada sagu, sagunya dibuat roti gitu loh. Terus ya makan siangnya ya sagu. Enak kok sagu. Saya suka kok papeda apa-apa itu. Undang-undang ini mematrikan kehendak kuat untuk melahirkan kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada hasil research, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Artinya, Pancasila itu tidak hanya sebagai pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, tetapi harus menjadi pedoman pula dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Semoga peraturan turunan dari undang-undang ini segera lahir sehingga Indonesia kembali memiliki sebuah haluan negara berdasarkan ideologi Pancasila, sehingga pembangunan berjalan di atas rel ideologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan ilmiah, bukan sekadar memenuhi aspek kepatuhan atas prosedur normal teknokratis. Formal teknokratis itu yang seperti tadi, mesti teknisnya ya begitu saja. Kader-kader PDI Perjuangan, Kongres adalah ruang musyawarah mufakat untuk merumuskan dan memutuskan strategi, yaitu berupa langkah konkret partai untuk membuhul kembali rasa persaudaraan dan semangat kebangsaan. Itulah tanggung jawab yang kita pikul sebagai partai politik. Kongres akan memutuskan satu pedoman untuk melakukan evaluasi sekaligus menjadi ajang konsolidasi 3 pilar partai, yaitu kader partai yang ditugaskan di struktur legislatif dan eksekutif. Kongres pun akan memutuskan satu pedoman interaksi politik antara partai dan pemerintah untuk melahirkan suatu sinkronisasi kebijakan politik pembangunan yang etis, ilmiah, dan sekaligus ideologis,
Seperti telah saya sampaikan di atas dengan contohnya, apa bisa? Harus bisa. Bikin beras cili itu segede telur ayam. Bukan sebuah hal yang mengawang-awang. Saya pernah belajar genetika. Jadi saya tahu hal itu bisa. Kader-kader partai Kongres kelima PDI Perjuangan bukan hanya untuk mencari jalan perubahan menuju perbaikan lahir. Partai ini tidak sekadar mencari naiknya semangat. Ingat, perubahan yang lahir setiap waktu bisa luntur, dan semangat pun setiap saat bisa luntur. Berupayalah menemukan satu jalan perubahan yang lebih dalam daripada itu. Temukan jalan perubahan untuk menyongsong regenerasi di internal bangsa maupun global. Untuk itu semua, 3 pilar partai harus mampu mengukuhkan kristalisasi kesadaran politik ideologis yang sedalam-dalamnya. Kristalisasi itu tuh apa toh? Kalau air kotor disaring menjadi jernih, itu kristalisasi. Yang jeleknya, hitamnya dibuang, gampangnya begitu. Kristalisasi itu harus masuk tulang, masuk sumsum, masuk pikiran, masuk rasa, masuk roh, masuk jiwa. Kristalisasi kesadaran ideologis tersebut dibutuhkan untuk menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai pelopor. Mau tidak menjadi partai pelopor? Mau tidak menjadi partai pelopor? Mau tidak menjadi partai pelopor? Belum makan siang ya? Mau tidak menjadi partai pelopor? Ya begitu dong banteng. PDI Perjuangan harus menjadi partai yang memiliki satu kedisiplinan penuh, satu disiplin ideologi, satu disiplin teori, satu disiplin tindakan, dan satu disiplin gerakan. Jadi kalau solid bergerak itu satu. Pap. Nah, kan asik masa gini-gini. Kan enggak langsung bak. Nah, tinju aja mana ada tinju begini. Benar apa tidak? Nah iya, kan pasti tinju semua diajarin gini, dak dak. Sayang saya perempuan. Udah gitu cantik lagi. Masa terus saya tinju-tinju? Masa saya tinju sama Pak Prabowo? Aduh bayangin begini-begini. Dengan kata lain, PDI Perjuangan harus menjadi satu partai ideologis yang solid. Maka ditulisnya solid bergerak, jadi maju jab gitu. Ngomong-ngomong kan ada baja ya. Baja itu kan katanya barangnya udah kuat banget. Kita itu mestinya sekarang udah ada katanya di atas itu, tapi kayaknya saya juga masih kayaknya sih masa nggak sama pengetahuan mau deny membantah. Ada satu jenis logam namanya titanium. Dia tuh ya keras tapi luas. Jadi nggak patah dengan kalau baja gitu loh. Jadi itu solid bergerak kita itu begitu nih kalau ini gitu. Jadi kalau nonjok umpamanya supaya nggak kerasa, gimana ilmunya nonjoknya kayak kapas begini. Tapi begitu kena pipi orangnya nggak ngerasa dap gitu nggak. Tapi udah itu tiba-tiba sakit.
Keren kan? Iya dong. Gimana sih? Mbok pakai apa sih ya? Khayalan dan bukan khayalan tuh imajinasi. Kan kalau kungfu aja bisa lompat gitu. Nah kalau nonjok kan gitu, bab gitu. Padahal gitu, dak. Kelenger deh orangnya. Kita terus diem-diem manis-manis kan. Itu orang kan mikir, siapa yang nonjok gua ya? Ibu Mega, Pak? Enggak loh, saya cantik kok. Gitu loh. Aduh, telah saya katakan berulang kali, jika kita tidak solid, sudahlah, nggak usah debat kusir apa, pasti kalah. Tetapi jika kita solid, apa artinya? Setengah pertarungan politik pasti telah kita menangkan dari awal. Kemarin ini keren kan? Ketika saya hanya bilang, stop banteng merumput. Mana Jawa Tengah? Angkat tangan. Wah, waktu itu Pak Prabowo udah kembang, kita udah begini, tek. Katanya kan dipindahkan poskonya. Iya emang nih terus terang. Dipindahkan posko ke Jawa Tengah. Saya udah mikir nih, gua datengin juga nih si Bowo. Sorry. Iya dong, jengkel dong. Orang udah tahu itu tempatnya banteng loh. Ai, terus apa? Jadi saya bilang gini aja, Pak Jokowi juga udah begini, Pak. Kayaknya ke Jawa Tengah gimana Bu? Kalem. Saya bilang, Pak, kalau dia nggak ada musuh, namanya juga banteng Pak, dia ngerumput Pak, dia cari dia makan. Nanti Pak, ketum turun ke Jawa Tengah, saya cuman perintahnya gini, hey, kalianku banteng apa udu, gitu kan? Iya, langsung banteng Bu, gitu. Kalau ngono berhenti merumput, gosok tanduk kamu. Iya dah. Langsung pak. Aduh, capek juga loh Pak. Situ sih bikin capek saya. Habis coba enak aja. Banten bisa menang. Ini anak-anak bilang Jawa Barat bisa menang. Saya bilang ada nggak ya ketua TKN? Saya bilang aduh berhenti dulu deh. Bisanya Jawa Barat Banten menang. Tar dulu deh. Yang menjadi barometer makanya pindah posko. Aku bilang itu Jawa Tengah tempat bantengku. Jadi nggak bisa deh, tak suruh banteng tuh ngeluruk, serbu gitu loh. Bener loh Pak, Mas. Saya manggilnya Mas Bowo. Makanya kalau nanti, yang nggak tahu dong, tolong deketin saya ya. Aduh. Ya masa sih serius terus, ya boleh juga lah. Wah, Mbak Puan kan saya jadikan pengampu dia tanggung jawab ya sama Jawa Tengah. Awas lu. Gitu. Terus saya perintahnya. Arek gitu kan. Weruh iki siapa gitu. Mbak Puan Maharani, yo, sopo deh, gitu. Anaknya Ibu Mega, yo, mesti dapat untuk suaranya 500.000, gitu. Menang dah dia. Pak Erlangga, itu yang baju hijau nih juga. Jangan mau ini lagi loh, belenjani loh, MD3 loh. Nih, dilihat sama anak-anakku. Zaman dulu
Kita dikibulin terus loh. Untung Ibu Mega lapang dada. Katanya partai pemenang itulah yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Gue dipotong. Gile deh. Ini Republik Indonesia yang kita cintai. Yap. Gile deh. Saya cuman ngomong sama bapak gue tuh yang ada di atas. Biarin Pak, nggak apa-apa. Sabar Pak. Kesabaran revolusioner. Hadiahnya sekarang 2 kali menang. Mau nggak menang 3 kali akan datang. Itu namanya PDI Perjuangan. Ya gitu dong. Aduh jangan ditipu terus lah. Aduh mabok dah. Itu perpolitikan Indonesia loh Pak Jokowi. Mentang-mentang aku perempuan. Tidak bisa presiden itu perempuan. Gue sekarang presiden kelima. Keren kan? Siapa yang nggak mau angkat perempuan jadi presiden? Awas lo ya. Lo yang orang udah kejadian lo, Masya Allah. Aduh capek juga dia. Dikit lagi. Sampai mana tadi? Aduh. Iya lanjutlah jojor. Aduh capek. Itulah dalam hal itu maka tema kongres ditetapkan satu terminologi solid bergerak. Jadi dia kuat tapi dia bisa bergerak. Secara harfiah, solid berarti kuat, kokoh, padat, berisi. Gunakan imajinasi politik kalian. Partai ini harus bergerak dalam kondisi solid. Solid bergerak sebagai partai yang berideologi Pancasila. Tentu saja tidak mudah, tetapi jangan mengeluh. Karena keluh itu sudah pasti mengeluarkan setengah energi. Dan itu adalah tanda kelemahan jiwa. Mesti seperti saya. Seperti tadi, dibohongi, ditipu, jalan terus. Saya bilang, no, silahkan. Siapa yang mau nipu saya, bohongin saya, segala. Nggak apa-apa, saya jalan terus. Satu saat kemenangan di tangan kita. Begitu. Banyak kesulitan yang harus kita hadapi sebagai partai politik, tetapi perjalanan yang telah kita lampaui membuktikan bahwa kita bisa survive. Waktu presidennya Pak SBY, saya bilang sama beliau, Pak, saya nggak masuk kabinet. Ditawari 8 apa piro kok. Menteri lo 10 tahun hidup juga kok, meskipun anak-anak tadinya menggerutu, ibu gimana sih udah susah-susah berjuang masa sih nggak ada yang masuk, nggak mau ngomong. Gampang saya juga ngomong artinya ngomong saya apa, kalau lo kepingin jadi menteri, keluar dari PDI Perjuangan. Nggak paten. Tapi kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya. Mesti banyak. Orang kita pemenang 2 kali. Betul apa tidak? Saksikan ya. Nah, iyalah. Iya dong. Jangan nanti Ibu Mega. Saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini. Nanti saya kasih cuman 4 ya, mau? Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Iya dong.
Orang yang nggak dapat aja minta. Ore, ore. Ini di dalam Kongres Partai Bapak Presiden. Saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. Sip. Itu namanya baru pukulan dap. Selama kita solid, kita dapat mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Yakinlah, selama kita solid untuk tidak pernah tinggalkan rakyat sebagai sumber dan sebagai tujuan politik, yakinkanlah kita tidak pernah surut. Hai, aku yakin Bung Karno tuh selalu begitu. Kalau saya dapat rapot 3, aduh mau teken bapak saya gimana ya? Karena dia kalau itu, aduh itu punderan apa tuh? Tintanya, apa? Pulpennya 3 tuh di wet, seret gitu. Terus tanda tanya, saya udah tahu dia marah, biarin aja. Tapi terus gini, kamu tahu artinya hakul yakin, ainul yakin. Aku tuh mikir kan dulu, yakin apa sih? Artinya disuruh perbaiki. Udah cuman gitu aja. Jadi artinya apa? Mesti yakin, hakul yakin, ainul yakin. Apa? Ada Bung Karno bersama kita. Yakin nggak? Bener nih. Dia pasti ada nih. Dia ketawi. Iya, nanti terus aku dibilang, oh Ibu Mega sekarang supranatural. Enggak lah. Ada Bung Karno bersama kita. Karena sesungguhnya kita berjuang dengan Pancasila untuk kemenangan rakyat, bangsa, dan negara. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan. Kepercayaan itulah yang membuat kita selalu bangkit. Kader-kaderku, jangan ingkari kepercayaan rakyat. Setialah kepada sumbermu, setialah kepada rakyat sebagai sumbermu. Jadikan kesetiaan itu sebagai energi bagi PDI Perjuangan untuk membangkitkan semangat rakyat. Bangkitlah banteng-banteng di seluruh tanah air. Bangkitlah seluruh rakyat Indonesia. Bangkit dengan jiwa Pancasila. Berderap serempak, bergerak serentak, satukan jiwa pengabdian, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi kepada tanah air, dan mengabdi kepada bangsa Indonesia. Solid bergerak untuk Indonesia Raya, Indonesia yang sejati-jatinya merdeka. Merdeka! 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 Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Ibu Ketua Umum Dengan dimohon. mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan resmi Kongres kelima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan resmi saya buka.
Ibu Ketua Umum mohon berkenan membuka Kongres 5 PDI Perjuangan dengan pemukulan alat tradisional kulkul. Didampingi Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden terpilih 2019-2024 Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Sekjen DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto, dan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Bapak Iwayan Koster. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk.